Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Foto-foto Jokowi versi rambut tebal, hidung mancung, rahang tirus, kacamata, dan kumis dengan foto-foto Jokowi versi rambut tipis, hidung tepes, tanpa kacamata dan tanpa kumis adalah dua orang yang berbeda dengan perbedaan sebesar 99,71%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini agak hektik ya karena saya harus rapat nanti sebentar lagi. Tetapi ini rasanya sayang kalau dilewatkan ya apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Luar biasa ini, kita singkirkan dulu yang ini ya. Dia menyampaikan hal yang luar biasa. Intinya begini, bahwa ada dua Jokowi. Jokowi yang hidungnya lancip, mancung, berkumis, dan Jokowi yang kemudian bermimikri menjadi Presiden Republik Indonesia maybe ya. Nah, dua Jokowi ini orang yang berbeda. Kok bisa berbeda? Dr. Tifa melakukan pendekatan yang sifatnya scientific ya. Jadi scientific approach, not only kira-kira ya. Dengan melakukan penghitungan-penghitungan matematis ilmu dia. Mungkin sebagian besar dari kita tidak paham, tetapi tentu yang namanya ilmu pengetahuan atau sebuah metode ilmiah harus dia terbuka dan objektif. Nah, ketika dia disebarkan melalui X atau Twitter, tentu mereka yang paham ilmu itu bisa mengetesnya, mengujinya kembali. Nah, itu hakikat keilmihan dari sebuah ilmu pengetahuan ya. Jadi sobat sekalian, agak buru-buru sedikit karena saya mau rapat. Ini menarik ya, inkonsistensi struktural 709 dokumen pendukung ijazah Jokowi, (2) metasintesis multilinier berbasis teorema matematika. Oke. Bagian 1, ini baru bagian 1 ya. Sebelumnya juga Dr. Tifa membandingkan foto wisuda. Nanti kita bilang ya, foto wisuda juga. Foto wisuda ini pengantar ya, tweet sebelumnya 18 jam sebelumnya dan kemudian tweet 14 jam sebelumnya ya. Coba kita yang 18 jam sebelumnya. Ini yang dikatakan oleh Dr. Tifa. Nanti ditampilkan ya. Foto wisuda ini bertahun-tahun dikenal sebagai foto wisuda Joko Widodo, sarjana kehutanan UGM lulus tahun 1985. Ada dua hal yang aneh dari foto wisuda ini. Satu, bentuk map yang tidak seragam. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ini hal yang tidak mungkin, bahkan mustahil terjadi pada unitas sebesar UGM walaupun tahun 1980 sekalipun. Ya, tahun 85 ini kalau kita bicara wisudanya ya. Ingat, Universitas Gadjah Mada adalah universitas terbaik di Indonesia sejak dulu kala. Kesalahan mayor seperti map wisuda yang tidak seragam, ada yang horizontal, ada yang vertikal, memungkinkan adanya dugaan foto wisuda palsu.
Dua, ini adalah foto wisuda yang diklaim sebagai foto wisuda Joko Widodo, tetapi tidak ada Joko Widodonya. Nanti kita lihatkan fotonya ya. Dr. Tifa barisan paling belakang kan ada Jokowinya. Ya, itu. Yang mana? Yang itu pakai kacamata sama kumis. Dari wali kota sampai gubernur sampai jadi presiden 2 kali, total 20 tahun loh. Kapan pernah lihat dia berkacamata dan berkumis? Lalu yang pakai kacamata dan kumis siapa dong? Lah embuh. Oke. Nah ini ya, bahwa Jokowi 1, Jokowi 2 berbeda. Ini luar biasa ya. Ini inkonsistensi struktural 709 dokumen pendukung ijazah Jokowi. Jadi 709 dokumen itu adalah angka yang di-reveal, di-spill oleh penyidik ketika gelar perkara khusus ya, katanya 709. Kemudian metasintesis multilinear berbasis teorema matematika bagian 1. Saya udah baca ini dan tidak mungkin kita baca semua kode-kodenya, tetapi bisa dilihat di tweet Dr. Tifa ya. Dr. Tifauzia Tiasuma MSc Epidemiologi Perilaku Neuroscience Behavior Neuropolitika. Analisis probabilistik Bayesian dengan variabel identifikasi anatomi morfologi. Berikut adalah metasintesis awal yang saya kembangkan dengan menggunakan perbandingan 2 kelompok foto, di mana kelompok foto pertama saya sebut Jokowi 1, JKW 1 ya, dan kelompok foto kedua JKW 2. Untuk diketahui bahwa selama ini beredar di masyarakat pertanyaan apakah JKW 1 dan JKW 2 adalah orang yang sama. Ya, this is the big question for everybody ya, in this country. Matematika sebagai alatnya Allah Subhanahu wa taala yang objektif dan bebas bias kita gunakan untuk membuktikan kesamaan atau perbedaan. Saya menggunakan salah satu model matematika yaitu Bayesian teorema dengan pendekatan ilmu epidemiologi, anatomi, morfologi, frenologi dan perilaku sebagai epidemiolog yang merupakan matematikanya ilmu kedokteran. Maka bidang hitung-menghitung adalah sebagian dari kompetensi saya. Variabel yang saya hitung dalam serangkaian analisis yang secara serial akan saya tulis dengan bagian pertama adalah anatomi morfologi. Meliputi bentuk kranium atau bentuk kepala dengan cranial outline oval dan rektangural. 2. Proporsi wajah meliputi upper, mid, lower, facial, fascia, atau perbandingan bentuk wajah atas, tengah, bawah. 3. Struktur rahang dan dagu, mandibula dan menton. Kemudian 4. Morfologi hidung, masalah bridge, tip dan alat. 5. Pola rambut dan hairline atau temporal recess on density. Kelimanya saya ubah menjadi angka dan saya masukkan dalam rumus matematika Bayesian, hasilnya dengan likelihood ratio LR dengan angka sebagai berikut. Bentuk kranium atau tulang kepala LR, proporsi wajah tengah dan bawah, struktur mandibula, angle dan menton atau rahang dan dagu, morfologi hidung, hairline dan pola rambut, perbedaan temporal recession dan density. Ada angka-angka, saya tidak bacakan ya. Kemudian total likelihood ratio, likelihood anatomi morfologi, angka-angka lagi ya. Hasil akhir posterior persamaan JKW 1 dengan JKW 2 sebesar 0,29%. Jadi persamaannya cuma 0,29%. Perbedaan Jokowi 1 dan Jokowi 2 adalah 99,71%. You can imagine. Ya. Note, angka tersebut tidak untuk dijumlahkan. Simpulan, posterior Bayesian berbasis indikator visual dan anatomi morfologi menunjukkan probabilitas kesamaan antara Jokowi 1 dan Jokowi 2 JKW ya. JKW 1 dan JKW 2 pada kisaran sub 1%, probabilitas perbedaan antara JKW 1 dan JKW 2 pada kisaran 99,71%. Bahasa sederhananya, foto-foto Jokowi versi rambut tebal, hidung mancung, rahang tirus, kacamata dan kumis dengan foto-foto Jokowi versi rambut tipis, hidung tepes, tanpa kacamata dan tanpa kumis adalah dua orang yang berbeda dengan perbedaan sebesar 99,71%.
Ilmu bilangan atau matematika adalah ilmunya Allah sesuai dengan Quran surat Al-Qamar 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan bilangan. And then nantikan bagian 2. Jadi sobat era sekalian, ngeri-ngeri sedap ya. That's why dalam satu kesempatan saya pernah mengusulkan agar kemudian dibuat tim investigasi independen untuk tidak hanya menyelidiki soal ijazah tetapi latar belakang Jokowi, ya. Apakah ini orang yang memang sengaja didesain, dihadirkan untuk dalam tanda kutip mengacak-acak Indonesia, ya, within 10 years, atau memang sesungguhnya perangkat kita saja yang kemudian tidak terlalu canggih untuk mengidentifikasi. Tetapi kalau kita mau jujur secara kasat mata, antara foto kiri dan kanan itu memang dua orang yang berbeda. Ya ada sedikit kemiripan ya. Karena ada kemiripan itulah maka barangkali itu yang diambil jadinya. Tetapi secara kasat mata ya jauh ya. Yang tidak bisa dibohongi adalah ya tadi bentuk hidung, kemudian kumis, kemudian rahang dan lain sebagainya yang berbeda antara Jokowi 1 dan Jokowi 2. Sobat sekalian, unfortunately saya sudah berjanji untuk rapat pada pukul 10 dan harus tayang pukul 10, maka saya selesaikan dulu dan kemudian saya akan lanjutkan sesuai dengan apa yang dituliskan Dr. Tiva. Karena dia bilang ini baru bagian pertama. Nah, kita tunggulah nanti bagian berikutnya ya, ngeri-ngeri sedap juga. Sama seperti apa yang dikatakan Dr. Zul, it could be possible that there are more there are more than one Jokowi. Jadi Jokowi tidak satu ya. Ada yang mengatakan 2. And then another number juga disebutkan ya, bahkan sampai berapa gitu ya. Walaupun kemudian ini perlu yang namanya scientific approach ya untuk membuktikan itu semua. Jadi kita tidak boleh spekulasi karena ini menyangkut orang yang pernah memimpin Republik Indonesia selama 10 tahun. Itu saja sobat sekalian, almost pukul 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.